Saya Grace Bandar. Untuk yang belum mengenal saya Grace Bandar. Acara ini Grace and Friends saya lakukan setiap hari Jumat siang pukul 2 atau pukul 14 ya, waktu Indonesia bagian barat. Dan dalam hari Jumat ini biasanya saya mengundang teman-teman saya yang luar biasa untuk membagikan apa namanya tips atau men-sharekan pengalaman hidupnya atau pekerjaannya yang bisa sama-sama kita belajar sesuatu dari mereka. Di sini saya udah pernah undang Mariko, saya udah pernah undang Risa juga. Thank you udah pada apa namanya, udah pada mendukung acara Grace and Friends. Dan saat ini akan ada oh, oh oke Mbak Ismu Biantoro. Oh, kakaknya Diah ya, kayaknya ya. Thank you. Kita lagi ini apa nunggu Diah Utari untuk bergabung. Semoga nggak ada kendala. Ya, ini adalah temanya tentang learning by doing. Kita akan belajar bagaimana teman saya ini bekerja dalam perusahaan multinasional, perusahaan internasional, tetapi dia bisa apa namanya, bisa bersaing gitu ya secara internasional. Nah, ini Dia Utari sudah ada. Saya ini dulu ya. Saya undang dulu. Hai, Hai Grace, suara saya jelas nggak? jelas banget. Jelas banget ya. Kadang-kadang khawatir sih pakai apa namanya mikrofon, takutnya malah tambah tambah jedar. No, 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 it's Soalnya okay. ya, Dia Utari, thank you banget udah join di Grace and Friends. Sama-sama Grace. Ya, Senang ada di eh, sini. ya, eh, teman-teman seperti yang saya udah bilang di depan tadi bahwa kami berteman sejak SMP. Kemudian kita juga apa namanya SMA juga di SMA bareng gitu ya. Jadi cukup lama berteman. Meskipun saat itu kita bukan satu geng, bukan yang suka main-main juga gitu ya, suka apa namanya, nggak Nongkrong juga, bareng. justru bukan nongkrong bareng, justru setelahnya ya kita baru apa namanya baru barengan, baru sering bertemu. Di sini ada Irawati Dewi, ada Mariko juga tuh. Tuh. Halo. Ya, eh ya. Kita mulai aja ya. Boleh ya, kita mulai ya. Nah, meskipun di sini teman-teman ada beberapa nih yang dari SMP, kita barengan, tapi nggak banyak loh yang tahu sepak terjangnya Diah Utari. Nggak banyak loh yang tahu. Jadi banyak yang tahu, oh ya apa namanya kerja di Nike ya, kerja di Lego mungkin ada yang tahu juga. Tapi nggak banyak yang tahu sebenarnya seperti apa sosok Diah Utari. Boleh nggak diceritain waktu apa namanya setelah lulus SMA 6, kemudian kan melanjutkan kuliah, itu kuliahnya apa waktu itu? Dan kenapa pilih itu? Oke, dulu di SMA 6 saya ambil jurusan A1. Tapi waktu Ya, kelar kuliah, kelar SMA, saya ambil jurusan sastra Inggris di UI. oke. Tadinya pertama di Unpad, 1 tahun di Unpad, saya pikir kayaknya Bandung terlalu kecil, jadi saya ikut UM Unpad apa sama jurusannya? Oh sastra sama, Inggris juga. wow, Terus ikut wow. ikut UMPTN lagi, dapat di UI. Jadi dari angkatan 89 jadi angkatan 90 ambil sastra Inggris. Kenapa? As simple as karena saya suka baca dan saya suka bahasa Inggris waktu itu. Udah cuman gitu aja. Karena Oke. memang zaman dulu itu kayak kurang kurang apa ya, kurang terpapar gitu apa yang bisa Terpapar, diambil kayak kesannya ya. terpapar penyakit gitu. Oke. Jadi as simple as that. Hmm. Oke, jadi ngambil bahasa Inggris karena seneng ya? Karena Karena seneng seneng bahasa Inggris. baca. Oke, karena Kan. seneng baca. But Ya, jadi sebetulnya karena seneng bacanya atau karena udah ada posisi tuh nanti gue pengen jadi ini gitu. nggak Waktu ada ngambil itu. Grace,
nggak Nggak ada. ada ya? Jadi waktu itu cuma berdasarkan apa yang saya suka. Cuman memang Oke, selama kuliah, terus kita jadi tahu sebenarnya kalau selesai sastra Inggris itu potensial pekerjaannya apa sih? oke, Copywriter, penulis, ya, translator dan lain-lain gitu. oke. Tapi waktu itu, waktu masih kuliah itu udah sambil ini, sambil kerja juga, misalnya jadi translator atau interpreter atau Banget. menulis. Udah. Oh, wow. Jadi bisa dibilang saya tuh lulus 6 tahun ya. Itu itu karena kebanyakan sampingan pekerjaan sih, dari Oh, mulai oke. ngajar bahasa Indonesia ke orang Jepang, Oh, ngajar bahasa Inggris di ILP, terus sempat oh, jadi oke. chaperone, jadi nganter Hmm. anak-anak yang mau homestay 1 bulan di Australia dan di Amerika, Oke. anak-anak SMP, Oke. gitu-gitu. Hmm, Jadi hmm. banyak, pernah juga jadi subtitler di RCTI. Jadi Oh, oke. nerjemahin Hmm. video-videonya mereka gitu. Banyak Ya. banget yang dikerjain. Hidupnya dulu dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. That's how I Wow. spend my young life. Oke, jadi itu ya. Jadi dari kuliah juga emang sudah mulai kerja ya, udah mulai mempraktekkan ilmunya. Iya, Ya, tujuan utamanya sih waktu itu cuma pengen cari uang. ya. Jadi di tahun ke berapa itu terus udah bisa membiayai kuliah sendiri, udah nggak naik angkot lagi karena Wow. udah sombong, udah bisa naik Oke. taksi. Oke, jadi dari mulai ini ya, jadi nggak tunggu lulus kuliah dulu baru cari uang. Oke. Nah, pekerjaan pertama sejak ini ya, apa namanya, sejak lulus kuliah, pekerjaan yang di perusahaan. Jadi bukan kalau yang tadi kan lebih ke profesional gitu ya, lebih ke untuk self-employed gitu ya. Tapi kalau yang bekerja di satu perusahaan, itu pertama kalinya di perusahaan apa? Uh, Waktu itu namanya PT Great River Industries. Di Oke, zamannya itu kayak perusahaan garment dan retail terbesar. Sebelum oke, MAP sebesar ini itu ada Great River Industry. Cuman di tahun krisis moneter waktu itu dia menghilang. Waktu itu oke. waktu saya pertama kali datang ke kantor itu, saya Mhm. ngelihat di meja itu banyak banget bahan-bahan gitu. Jadi tumpukannya bukan tumpukan kertas, tumpukannya tumpukan bahan-bahan baju. Jadi Baju. jadi kayak kemudian curious ini perusahaan apa ya gitu. Jadi terus Kerjaannya sebagai apa waktu itu? waktu itu sebagai merchandiser. Jadi Oke, merchandiser itu tugasnya adalah menerjemahkan desain mhm, baju dari si desainer, dia kasih ke kita, lalu kita harus tahu nih gimana caranya bikin baju ini menjadi desain ini menjadi produk. Jadi kita oke, mesti ngerti bahan yang mau dipakai apa, warnanya satu atau dua, kancing yang dipakai jumlahnya berapa, benang untuk satu baju itu berapa yang harus dipakai gitu. Itu pekerjaan oke. pertama saya. Hmm. Jadi apa namanya, saat itu kan nggak dipelajari tuh ya di apa namanya di kuliah, karena kuliah kan sastra Inggris gitu. Nah, itu untuk cope dengan pekerjaan itu gitu ya, yang totally different gitu ya dari yang ini apa namanya dipelajari. Eh, Gimana tuh apa namanya? Apakah ada mentornya saat itu atau ada senior apa namanya colleague yang bisa yang ngajarin atau gimana sistemnya waktu itu? Sistemnya waktu itu diceburin aja. Oke. jadi saya lebih kayak itu pengalaman saya dulu, lebih saya yang mendekati mereka. Jadi satu tim, saya ingat waktu itu ada tim leadernya dan kita bertuju. Jadi Mm-mm. saya kayak shadowing aja mereka melakukan apa mulainya, Oke. awalnya di A-nya di mana, Z-nya di mana, itu kayak lebih kayak observasi dan berani Oke. nanya. Dan kebetulan atasan saya waktu itu juga cukup sabar untuk membiarkan saya untuk belajar juga gitu, sampai Oke. kayak harus apa ya, operational staff kayak harus pergi ke Mangga Besar untuk cari Heeh. kancing gitu. Itu juga itu juga sesuatu Oke. yang mesti di figure out sendiri gitu. Mm-mm. Oke.
saat itu ada nggak sih misalnya kesalahan-kesalahan yang dibuat juga gitu yang akhirnya bisa 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 nimbulin sesuatu apa ya? Ada nggak kesalahan-kesalahan atau apa yang dibuat gitu saat itu? Atau Hmm, so far bisa bisa ngatasi saya sebelum terjadi kesalahan? karena waktu itu pekerjaannya lebih kayak teknikal ya. Jadi Hmm, artinya kayak ada steps yang bisa diikutin. Kayak memang nggak ada manual booknya, tapi ada oke. kalau kita observasinya baik gitu, kita tahu oh step 1 ini, step 5 ini gitu, dan tinggal ngikutin aja. Selama Oke. saya 1 tahun di sana nggak ada yang ini karena fatal pekerjaan itu kalau misalnya ada salah step adalah misalnya kita kita Hmm, telat nyari bahan sehingga produksi terhambat berarti nggak bisa oke. jualan gitu itu Ya, kesana tapi nggak ada nggak kasus-kasus ada ya. seperti itu. Oke. Nah, itu kan perusahaan retail ya, berarti kan apa namanya nyemplungnya dari awal kerjaan yang di perusahaan itu udah di perusahaan retail. Nah, kemudian berpindah ke perusahaan berikutnya itu karena apa tuh waktu itu? Apakah misalnya cari pengalaman baru lagi atau mungkin ditawarkan atau gimana Hmm, waktu berpindah? jadi dari Great River itu saya pindah ke MAP. Oke. Waktu itu ditawarkan karena ada posisi kosong. Cuma Hmm, bedanya Great River sama MAP dua-duanya sama retail, tapi waktu di Great River itu kayak behind the scene kan produksi di belakang oke. sebelum barang dikirim ke toko. MAP kebalikannya itu lebih ke front Oh, end. Jadi buat oke. saya itu kayak kayak it's completing the whole cycle of retail. Jadi ya, Hmm, saya signed up. Of course itu sesuatu yang baru ya. lagi dan kalau pengalaman saya di MAP benar-benar they help me to grow. Oke, itu apa? Perusahaan ketika membantu karyawannya untuk apa namanya untuk grow gitu ya, itu lewat apa? Lebih ke mengcoach atau lebih ke apa namanya ngikutin atasan atau senior level yang sudah ini ya, udah berpengalaman atau gimana waktu itu? Itu lebih kayak atasan saya itu ngasih garis besar. Oke, Jadi pipeline-nya seperti ini, roadmap-nya seperti ini, dan kita dikasih fleksibilitas untuk melakukan itu. Dan in between itu kita konsultasi, gini udah bener belum, gitu udah oke, betul belum gitu, kayak seperti itu. Tapi balik lagi 5 tahun di MAP itu banyak banyak hal-hal yang kemudian saya temukan yang baru kayak misalnya harus pergi ke toko setiap weekend untuk lihat oke, sebenarnya consumers itu perjalanan mereka waktu itu di Kid Station masuk ke Kid Station apa sih yang dia lihat apa ininya their ya. more on their behavior di dalam toko yang kayak gitu-gitu juga hal-hal baru yang saya pelajari waktu itu. Oke. Nah, tadi karena ada posisi kosong. Nah, kemudian ketika dari MAP dan berpindah ke apa Nike, itu apa? Karena kalau nggak salah MAP sama Nike dulu kan ini ya, apa apa ini ya hubungannya dulu? Karena kan sempat sepatu-sepatu Nike diproduksi oleh MAP atau gimana ya waktu itu? Enggak, jadi Nike memproduksi sepatunya sendiri. MAP Mm-mm. adalah salah satu distributor atau retailernya Nike. Jadi Oh, oke. Nike itu sebagai prinsipal ya, orang yang Hmm, punya brand, perusahaan yang punya brand. Jadi saya ya, pindah ke kalau kalau di dunia agency antara agency sama sama klien kan. klien. Jadi Oke. saya pindah pindah ke yang punya brand intinya. Oke. Nah, di Nike kan apa namanya? Karir kamu 11 tahun kan di sana. Iya kan? Wow, itu luar biasa gitu ya. 5 tahun aja itu udah luar biasa. Orang bisa apa namanya bertahan di satu perusahaan yang bukan perusahaan keluarga ya. Kalau perusahaan keluarga kan ya sampai selamanya gitu ya. Tapi ini punya dedikasi yang tinggi di satu perusahaan yang kebetulan Nike gitu ya. Dan dari bawah kan ya, maksudnya gimana tuh perjalanannya? Maksudnya bukan dari bawah, maksudnya bukan dari bawah dari staff yang gimana, bukan. Tapi maksudnya dari Nike awal kan ya, Nike Indonesia. Mm-mm. Bisa Jadi diceritakan nggak? Jadi operasinya Nike Indonesia itu ada dua, yang satu manufacturing, yang satu sales and marketing.
Manufacturing itu udah cukup lama. Jadi one of the oldest produksi Nike itu di Indonesia dan Vietnam. Jadi kalau saya waktu itu masuk ke Nike Indonesia Sales and Marketing, waktu itu belum ada karena distributor ngatur distributor itu banyak dilakukan di Southeast Asia Office. Jadi waktu itu saya adalah karyawan pertama untuk Sales and Marketing. Sempat kerja di rumah di 2 bulan karena mereka belum ada kantor. Terus sempat pindah ke service office, I think 3-4 bulan sampai akhirnya ada proper office. Waktu itu sebagai retail development manager. Kenapa mereka ngambil karyawan pertamanya adalah retail development manager, basically si manusia ini, which is saya itu diminta untuk melihat landscape retail di Indonesia. Jadi kalau Nike membuat distribusinya itu sudah resmi, maksudnya nggak dari Singapura lagi, kira-kira kita mau kemana gitu. Jadi kayak saya bikin mapping, 5 city terbesar di Indonesia adalah Jakarta, Surabaya, Medan, dan lain-lain gitu. Jadi within Jakarta, Jakarta Pusat is the main, and then kemana gitu. Kayak Tiring Mall yang terbesar adalah ini, yang mungkin kita nggak perlu masuk ke kota ini, ke mall ini, yang kayak gitu. Jadi itu kayak landscaping retail distributionnya mereka. Nah, itu menarik ya, karena apa? Saat terjun ke Nike itu kan kantornya baru. Artinya belum ada yang bisa nggak bisa dijadikan benchmark untuk kita sendiri gitu ya, yang mulai gitu. Artinya set the bar banget gitu untuk untuk selanjutnya, operational selanjutnya gitu. Nah, itu kendalanya atau tantangannya apa tuh ketika membangun sesuatu dari scratch? Tantangannya itu bisa, satu, kita nggak punya target jadi males ya. Itu tantangan terbesar. Gimana kita mengingatkan pada diri kita sendiri bahwa we have to set up something gitu. Ketika nggak ada bos, ketika nggak ada teman, itu tantangan. Jadi kayak kita kayak semacam anak hilang kan. Jadi kayak within the whole. Saat itu ada berapa ininya? Satu cuman sendiri atau ada berapa orang yang waktu itu direkrut awal? 4 bulan pertama sendiri. Baru setelah 4 bulan kemudian ada karyawan kedua, ketiga, dan selanjutnya sampai 20 orang. Wow, benar-benar dari awal tuh sendiri ya? Sendiri, tapi terus akhirnya lebih banyak kayak zaman dulu belum ada conference call sama Singapura atau mereka minta saya untuk ke sana gitu. Tapi ya ini tantangannya itu gimana tidak menjadi anak hilang di awal-awal gitu. How do we stand up? Hey, ada orang loh sekarang di Indonesia that can help you. Itu yang tantangan terbesar ya. Oke. Itu kan tantangan ya, bicara soal tantangan. Mengingat ini ada 11 tahun akhirnya, kan nggak kepikiran kan awalnya itu akan 11 tahun di perusahaan yang sama gitu ya. Tadi udah diceritakan tantangannya, tapi opportunity-nya tuh apa tuh? Yang didapat dari bekerja di Nike yang dari awal? Opportunity itu banyak banget. Jadi selama 11 tahun saya itu nggak pernah ada di posisi yang sama lebih dari 3 tahun. So almost every 2-3 years itu saya pindah. Jadi dari retail development menjadi country manager, terus pindah Southeast Asia, terus balik jadi commercial director ke Indonesia, terus balik lagi ke Singapura pegang Southeast Asia lagi gitu. Jadi it's like 5 roles within 11 years. Itu opportunity-nya. Karena kadang-kadang saya suka bilang sama keponakan saya, kenapa it's good to work for bigger company. Itu karena perjalanan karir kita itu akan semakin panjang, itu aja sih. Cuman memang gimana juga, tapi bukan berarti ketika kita masuk ke perusahaan besar karir kita udah set on the stone, kan enggak ya, kitanya sendiri gimana mencari opportunity itu. Jadi
Dari beberapa 5 pekerjaan yang saya lakukan di Nike, 3 adalah yang ditawarkan ke saya, tapi 2 adalah yang saya apply. So I applied for the Oh, job oke. untuk kemudian to help me grow gitu. Dan Oke. kebetulan saya punya atasan-atasan yang supportive karena terus mereka mempercayakan that I can deliver the job sehingga Ya. saya dapat pekerjaan itu ya. Ya, oke. Ini menarik ya. Jadi kadang-kadang kita harus menjemput ini juga ya, apa namanya, menjemput bola juga gitu kan. Apa, meskipun itu dalam satu perusahaan, tapi kan tetap ada posisi-posisi lain yang mungkin kita bisa grow lebih gitu ya, ketika kita pindah ke bagian yang lebih tinggi ataupun bisa jadi bukan lebih tinggi tapi berbeda karena Benar. tantangannya juga pasti akan berbeda. Nah, nggak semua orang Indonesia itu punya kesempatan bekerja di luar negeri. Um, Memang Singapura secara geografis sangat dekat dengan Indonesia, tetapi kultur pekerjaan itu saya melihatnya sangat sangat berbeda gitu ya, sangat berbeda. Dan juga Singapura selalu dianggap sebagai negara maju yang juga punya standar tinggi gitu ya untuk pekerjaan dan lain-lain. Nah, bisa nggak kasih ini ya, kasih ke kita gambaran berkarir di luar negeri itu perbedaannya apa? Khususnya berkarir di saat di Singapura untuk pegang Southeast Asia. Mungkin yang paling pertama itu adalah cultural diversity ya. Jadi kalau di Singapura kan tetap ada 2 jenis perusahaan. Satu local company yang biasanya punya orang Singapura dan kebanyakan yang kerja adalah orang-orang Singapura. Dan yang Ya, kedua karena Singapura is a hub, itu ada MNC, multinational ya, company, dan biasanya itu setupnya regional. Jadi karena ya, setupnya regional di dalam kantor itu nggak cuma orang Singapura, jadi bermacam-macam warga kebangsaan gitu kan ya. ya. Nah, yang paling kalau untuk saya itu setiap tantangan di pekerjaan itu lebih tantangan manusia daripada technical. Karena Oke, technical things itu bisa dipelajari. Setelah kita ya, tahu A sampai Z-nya aman. Tapi yang ya. paling tricky, yang paling kritikal adalah hubungan antara teman uh, sekerja, teman tim, colleague, the Kolega di bigger ya, picture di dalam kantor. Jadi understanding how to navigate si manusia yang berbeda-beda dari personality, dari cultural background gitu. Jadi ya, kayak misalnya kalau ketemu kalau meeting sama orang Amerika gitu ya, mereka kan sangat elaborasi ya. Jadi ya, they're good in talking. Sementara kita memang ya kita ngomong seperlunya apa yang menurut kita cukup. Nah itu kan benar. juga bisa bisa memberikan impresi yang berbeda gitu. Ya, Jadi hal-hal yang kayak gitu yang harus lebih diasah sih. ya. Itu ya, jadi baru kerasa juga sebetulnya keuntungan dari menguasai bahasa Inggris. Banget. Ketika ya kan, ketika apa namanya, ketika apa harus bergaul dengan lingkungan yang terdiri dari berbagai bangsa gitu kan. Ada Mm-mm. orang Amerika, ada orang Asia dan lain. Asia aja kita udah beda kan. Meskipun kita deket sama Singapura aja, sebetulnya beda kita gitu kan. Apa namanya, secara culture, secara apa ya, etos kerja mungkin meskipun ya itu berbalik lagi dari ke orang masing-masing. Tapi apa namanya, penguasaan bahasa Inggris menjadi sangat penting kan, apa namanya, untuk bekerja di internasional. Itu syarat utama sepertinya. Oke, Nggak perlu memikirkan our pronunciation dan yes, lain-lain, grammar dan lain-lain, as long as we can apa namanya menyampaikan ya, ya. that's enough. Oke. Nah, sebetulnya kalau boleh belajar, apa namanya, nggak semua dari kita punya kesempatan untuk belajar atau bekerja di lingkungan yang sangat beragam kayak begitu. Ada nggak sih tips untuk bisa apa namanya, bekerja di luar negeri? Hmm, yang pertama, kita harus meng-create our own opportunity sih. Jadi kalau Oke. memang cita-cita, Jadi saya create pernah, ya.
Iya, jadi saya pernah punya apa ya, menti atau ada ngobrol lah dengan anak muda, seorang anak muda yang memang cita-citanya mau bekerja di Singapura. Itu tujuan utamanya dia setelah lulus kuliah. Artinya apa? Ya, kamu harus cari perusahaan yang multinasional, itu udah nomor satu. Yang kedua, ya mereka punya hub di Singapura. Karena kalau dari Indonesia biasanya the next move itu ke Southeast Asia dulu, semua hub yang ada di Singapura sebelum mungkin kalau Unilever ke Belanda, P&G kemana gitu kan ya. Itu. Jadi you have to create your opportunity, itu yang pertama. Di mana harus kerjanya. Yang kedua adalah pada saat kita bekerja di perusahaan tersebut harus sering-sering mengutarakan aspirasi itu. Nggak cuman ke atasan kita langsung, tapi juga ke atasan ke other bosses gitu. Jangan terkungkung hanya di lingkungan kerja di Jakarta, tapi juga expose yourself ke regional people. Itu yang next ke step keduanya. Dan yang ketiga ya make yourself known, bahwa kamu memang seseorang yang punya kompetensi untuk dikirim ke bigger role, karena ke luar negeri artinya adalah pasarnya yang semakin besar kan, nggak cuma ngatur Indonesia aja gitu. I think that's the 3 step. Oke. Nah, ketika dari kan sempat 2 kali berarti kan ke Singapurnya. Yang pertama yang awal, kemudian balik ke Jakarta sebagai commercial director saat itu. Nah, untuk di posisi-posisi tinggi seperti itu, dan kamu juga adalah ibu dari 2 orang anak gitu ya, berkarir dari dari bawah dan kemudian mencapai posisi tinggi tidak hanya di Indonesia tapi juga bisa berperan di Southeast Asia. Itu apa tantangannya? Gimana kamu handle karena kan biasanya yang saya perhatikan gitu kan ya, kalau single mungkin itu lebih mudah gitu kan. Tapi kalau anak tuh kan nanti yang sakit lah anak, atau yang urusan-urusan sekolah kayak gitu. Itu gimana tuh handle itu? Kayak Sheryl Sandberg bilang di buku Lean In-nya ya, it's about creating your support system. Jadi itu yang saya lakukan. Kebetulan saya punya 5 kakak perempuan. Jadi they are my support system. Karena pekerjaan yang saya lakukan dari mulai MAP sampai Nike itu requires untuk travel kan, untuk lihat pasar ini pasar itu kan. Jadi anak-anak banyak ditinggal di rumah, yaitu support systemnya harus ada. Dan yang kedua ya kebetulan saya nggak tahu sih kalau Grace kamu tanya sama anak-anak mungkin mereka akan ceritanya berbeda tapi tapi yang jelas mereka quite independent karena dari kecil memang udah ngelihat ibunya sering pergi untuk business trip dan lain-lain gitu. Jadi kayak sistemnya semua udah terbentuk dari awal. Oke, jadi mereka nggak terlalu ngerasa sampai ini kali ya, kehilangan sosok ibu karena ada tante-tante, ada ininya ya, kakak-kakak kamu kan ya yang ikutan menjaga juga gitu. Oke, jadi ada nah ini belajar figur ibu ada. Figur ibunya ada beberapa. Iya, tapi menarik kan jadinya. Jadi udah terbiasa dalam lingkungan melihat ibu yang berkarir. Mungkin juga ini akan jadi role model juga buat mereka nantinya gitu ya, bahwa sebagai perempuan bisa berperan yang baik gitu ya, yang berprestasi di pekerjaan seperti itu. Nah sekarang setelah 11 tahun nih di Nike itu kan akhirnya keluar dan sempat belum bekerja kembali kan waktu itu gitu. Maksudnya nggak langsung dari Nike kemudian pindah atau gimana waktu itu? Bisa dibilang langsung sih. Oh langsung ya? Langsung. Langsung ya? Oke. Langsung. Oke. Nah itu kan berpindah dari
11 tahun di perusahaan yang sama dengan 5 roles gitu, tapi tetap dari perusahaan yang udah terbiasa pakemnya atau apa namanya culture-nya itu seperti itu. Kemudian pindah ke perusahaan multinasional lainnya, yaitu Lego. Nah, itu Mm-mm. yang tadi, kalau Nike kan headquarter-nya di Amerika, kemudian Lego di Denmark ya, kayak gitu. Mm-mm. Beda nggak sih apa company yang dari Amerika dengan company yang yang dari Eropa seperti itu? Beda nggak Eh, atau beda, beda, beda. Jadi yang satu Amerika, yang satu Denmark. Seperti yang tadi Grace bilang, yang kedua karena yang satu sports base, yang satu play base, yang ya satu betul betul. karena dia sports, jadi kayak culture of being competitive gitu, itu very Hmm, very strong gitu. Jadi kayak antar kita, antar country dan lain-lain itu we just want to be the best and we want to be the first gitu. oke. Itu Hmm, very very strong di Nike. Sementara di Lego Play, walaupun nggak cuma untuk anak-anak kan, Lego itu ya dari betul nol betul. sampai 99 tahun Betul karena produknya. jadi hobi juga kan untuk orang dewasa. Ya, Ya, itu yang jelas di pace-nya sih beda ya. Jadi kalau yang oke. ini super cepat, yang ini di jalur normal gitu. Lebih Itu nyantai. dibilang lebih santai, tapi karena kita terbiasa kenceng, jadi kan Ah, untuk ngerem-ngerem juga perlu adjustment ya. Itu hmm, tantangan sendiri juga gitu. oke. Dan mm, Nah, go ahead. apa namanya, ketika di Lego, apa namanya, itu kan beda ya, karena customer-nya beda, beda gitu kan customer-nya. Tujuannya juga Lego itu adalah sesuatu permainan yang bisa dibawa serius tentunya, tapi dasarnya itu tadi ya play base itu gitu ya. Gimana tuh bedanya antara sesuatu apa ya, yang customer-nya banyak anak-anak gitu ya, yang apa seperti itu dengan yang apa namanya tadinya ya tadi sepatu kayak gitu-gitu kan tapi bukan untuk main itu kan fungsi lebih ke fungsi Mm-mm, kalau kalau mm-mm. sepatu itu kan secara retail dia lebih ke fungsi sementara Lego itu bukan fungsi tapi lebih ke apa ya sesuatu yang hobi sesuatu yang apa play gitu ya nah itu Mm. ada nggak sih bedanya bekerja di retail yang modelnya berbeda gitu. Kalau dari bisnis perspektif sebenarnya nggak ada bedanya, karena at the end of the day kita apa my role itu to make sure bahwa produk ini bisa nyampe ke end consumer kan, Ya. dan in between itu kita kerja sama partners gitu. Jadi secara bisnis sebenarnya nggak ada bedanya. Tapi kalau dibilang secara fungsi benar, jadi kalau kayak waktu di Nike kita kayak sports moment is very important. World Cup, Ya. Olympics, terus Ya. pemain sepak bola sekarang yang paling mahal dibayarnya siapa, kita kita mesti tahu lah. Tapi kalau Oke. kalau di sini lebih kayak oh anak-anak itu sebenarnya approach-nya gimana sih? Kayak Ya. apalagi saya di retail, it's all about consumer experience. Kalau consumer Oke. experience di Nike adalah bicara tentang so who's your favorite football player di sini, Ya. oke, ini kita mau bikin dinosaurs, gitu. Jadi Oke. consumer approach-nya aja yang berbeda Alright. karena Oke. dua. Ya. Apa menarik banget ya. Pernah merasakan di perusahaan multinasional yang benar-benar berbeda gitu. Karena banyak ada beberapa teman itu yang bekerja di beberapa perusahaan nasional, tetapi masih dalam apa namanya industri yang sama. Apps. Misalnya sama-sama telekomunikasi, sama-sama misalnya apa mobil gitu ya. Jadi dari Mm-mm. Mercedes misalnya dia kemudian ke perusahaan apa mobil lainnya gitu kan. Jadi apa namanya beruntung banget kalau kamu tuh pernah di dua perusahaan yang benar-benar berbeda, total beda gitu ya, meskipun sama-sama retail. Nah, Mm-mm. yang ajaib adalah ketika kamu akhirnya memutuskan untuk mendirikan karena .id gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kalau teman-teman belum tahu Diah Utari,
dia udah segitu tingginya jabatan, tapi akhirnya mau memulai dari awal gitu ya, karena nggak gampang. Dulu kamu waktu memulai Nike Indonesia, itu kan umur masih masih 20-an gitu kan. Nah Sekarang sekarang, 25. oke. Nah sekarang di mana anak-anak udah mulai gede gitu kan ya, kamu memilih untuk memulai sesuatu. Ini memulai startup jadinya kan ya. Jadi coba dong ceritakan kenapa memilih untuk memulai sesuatu yang baru ini. Apa sih karena .id itu gitu loh. Kalau ditanya kenapa, mungkin karena saya itu merasa bahwa pada akhirnya pengalaman di dunia korporasi itu akan berulang dan berulang gitu. Ya, Saya merasa bahwa saya udah merasakan semua dan ya, sudah cukup itu. ya, Lalu kenapa bikin karena.id? Somehow saya itu kayak selalu nggak gemes sih. Kayak saya pengen ngajak anak-anak muda itu untuk bisa apa ya, create their own future. ya, Intinya itu. Jadi saya tahu sekali bahwa pendidikan di Indonesia itu tidak rata. Anak-anak di ya, Jakarta versus anak-anak di luar kota-kota lain mungkin kesempatannya beda-beda gitu. Jadi sekarang gimana caranya untuk membuka kesempatan itu terbuka untuk semua lah. Uh, Karenanya saya bikin karena.id. Jadi karena.id itu apa? Jadi semacam learning platform. Intinya oke, ada di dalam industri kreatif. Kenapa industri kreatif? Karena itu sesuatu yang saya bisa. Kalau ya, ngomongin fisika, sains, dan lain-lain, itu bukan, saya nggak punya ketertarikan. Tapi saya punya ya, ketertarikan di industri kreatif dan saya punya pengalaman di situ. Makanya apa namanya, fokusnya ada di situ. Dua yang bisa dipelajari lewat karena. Satu adalah cara kita untuk menggali diri. oke, Kadang-kadang saya suka dapat kalau saya tanya anak-anak muda, beberapa anak muda, saya tidak mengeneralisasi, banyak yang ya, nggak tahu setelah lulus mau jadi apa, mau ngapain itu. Jadi ya, itu. Lalu yang kedua adalah untuk belajar merencanakan bisnis. uh-huh, Jadi bisnis itu kan formula masing-masing, tapi ya, merencanakan bisnis adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Apa yang betul. mesti disiapkan sebelum kita benar-benar terjun. Jadi gitu, Chris. Oke, jadi ini kan saya baca di LinkedIn nih, inspiring and enabling one youth at a time. Jadi Hmm, kelihatannya sederhana. Jadi bikin sesuatu yang achievable banget gitu ya, menginspire dari satu anak muda aja, satu youth gitu ya, dalam waktu jadi one youth at a time. Jadi satu-satu aja kamu udah bahagia. udah merasa bahagia, apalagi kalau bisa menginspire lebih banyak orang gitu. Nah, kenapa pakai Spotify? Kenapa pilihannya adalah teman-teman, jadi di karena.id ini dia mewawancarai banyak ini ya, orang-orang yang berhasil di industri kreatif gitu ya. Dan kenapa itu? Kenapa dilakukan dengan cara seperti itu? Uh, Personally, saya selalu tertarik dengan cerita orang. Ya, Bahwa cerita orang itu, perjalanan orang itu berbeda-beda, dan betul. selalu unik, tapi selalu ada benang merah yang bisa kita pelajari atau terinspirasi gitu. Jadi Betul. kenapa saya menggunakan cerita orang sebagai langkah awal? Karena menurut saya begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka gitu. Ketimbang Betul. kita kesandung-sandung di depan, mendingan kita belajar dari yang udah Belajar. pernah melakukan. Ya, Jadi podcast ini memang baru titik awal sih, karena nanti ujungnya itu si learning platformnya yang akan dinaikin. oke. Nah, ini kan awalnya mewawancarai orang dengan podcast kayak gitu di Spotify. Nah, Mm-mm. kenapa memilih hanya suara? Kenapa tidak memilih video? Karena Pertimbangannya apa? Apakah ada pertimbangan khusus atau kebetulan aja atau gimana?
Sebenarnya pertimbangannya adalah kalau pakai wajah misalnya di YouTube itu Ya, takutnya distraction ya. Jadi kalau oke. suara aja kapan aja bisa bahkan kalau kita lagi naik motor pun kita masih bisa dengerin si podcast sih. Jadi Iya, jadi itu nggak kelebihannya sih terbatas. memang. Iya, kurang lebih gitu Oke, sih. oke. Tapi saya sarankan untuk dua-duanya, karena ada orang yang Oke. sangat visual. Ada orang-orang yang sangat Hmm, visual. Jadi apa namanya? Mungkin dia nggak, misalnya 1 jam nih percakapan gitu ya. Mungkin nggak dia dengerin dengerin semuanya juga, tapi dengan melihat orangnya, kadang itu juga apa secara psikologis itu ini masuk ke kepikiran orang gitu. Karena apa ya? Ada orang yang menjadi karena body language-nya, karena cara dia ketika menatap apa orang yang sedang mewawancarai dia misalnya, cara dia menjawab itu juga bagian yang bisa dipelajari oleh apa namanya oleh hmm, anak-anak muda gitu ya. Jadi mereka bisa melihat bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita cara ngomongnya. Sementara kalau kalau mendengarkan itu betul bahwa nggak mereka nggak distracted dengan gaya-gaya kita misalnya. Dan juga lebih bisa didengarkan dimanapun dan kapanpun gitu ya. Tetapi ketika dengan gambar itu hmm. ada plusnya. Dan juga sekarang kan meskipun ini gambar nih, gue nggak mau ngeliat nih si Grace ada mulu gitu ya, gue cuma mau denger ini omongannya aja, dia tetap bisa dengerin aja tanpa dia melihat kan Oke. sebetulnya. Mungkin itu bisa jadi ini juga ya, sekedar masukan gitu ya, apa namanya, untuk bisa masuk ke jalur visual gitu ya, lebih Oke. visual. Semoga apa namanya, itu ini sih hanya masukan aja. Nah, Thank you. sekarang what next? What next? Dengan adanya ini sangat bagus karena anak-anak muda itu betul bahwa mereka butuh inspirasi. Mereka butuh semacam guidance gitu ya ketika mau nyemplung ke satu industri. Gimana mulainya, gue tuh harus gimana, kayak gitu-gitu kan. Apakah dengan nggak punya apa-apa gue bisa gitu kan, apa nyemplung gitu kan ke satu profesi gitu. What next? Apa Eh, yang ingin dilakukan lagi dengan karena.id ini? Jadi setelah podcast, sekarang next fokusnya itu adalah mengonlinekan si learning modulesnya ini, itu yang kedua. Ya, Lalu yang ya, ketiga, roadmap kita yang ketiga adalah membuat one-on-one mentorship. Jadi bukan oke, bukan bukan business consultation, tapi it's more like business mentorship. Jadi di mana kita bisa bisa ngobrol dan brainstorm dan lain-lain, itu oke, fase ketiga ya. oke. Ya, Sekarang masih di fase satu. oke. Mungkin ini di sini ada Mariko. Mariko itu sekarang sedang punya ini juga apa? Dulu waktu kita ngobrolan bertiga, Mariko belum terjun ke apa namanya ke eh, inisiatif Learning. dia yang baru ini. Oh, Jadi oke. mungkin di inisiatif yang baru ini semacam kelas kayak gitu juga untuk apa namanya anak muda gitu ya. Mungkin bisa ada area untuk kerjasama mungkin atau mungkin bisa lebih brainstorm lebih jauh juga gitu dengan Mariko gitu ya. Mariko masih ada di sini nggak nih? Kalau masih ada nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrolan ya. Sayangnya sekarang masih masih ini ya PSBB kedua nih PSBB. di sini. Aduh, nggak selesai-selesai. Nah, nih si Mariko datang nih. Hubungi saya di sini ya, Mariko. Oke, itu luar biasa banget. Apa namanya? Jikalau ada sesuatu itu, lihat tuh, siap ikut ikut saja katanya dia gitu. Kalau ada sesuatu yang bisa saya bantu, I'm willing untuk bisa juga ini ya, apa namanya, bisa membantu juga di karena.id. Thank you. Karena ini karena juga nih, karena kan apa namanya, ada satu stage di hidup kita, kita tuh memang harus give back gitu ya. Kita give back ke community,
give back ke apa namanya bangsa kita gitu ya. Setelah kita melalui step-step di dalam hidup kita, karir maupun bisnis yang dinilai orang mungkin sukses, dinilai orang gitu ya. Tapi apa namanya ada saatnya kita berhenti atau kita juga memfokuskan diri ke hal-hal yang lainnya, dan ini yang sedang kamu lakukan gitu ya. Saya sangat ini juga apa namanya salut gitu bisa memulai ini apa namanya di stage kamu yang sekarang ini. Nah, kalau dilihat dari usia 20-an dulu gitu ya, berarti udah sekitar sekian puluh tahun bisa berkarya gitu. Nah, apa sih, ada nggak habit atau rutinitas yang kamu lakukan yang bisa menjadi the best version of you? Ini Ada nggak? menarik. Jadi gini, itu sebenarnya it can be rutinitas yang menjadi the best version of myself dan sekaligus challenge. Jadi satu, misalnya disiplin. Untuk hal-hal kecil, untuk hal-hal yang seharusnya udah kita bisa lakukan tanpa harus diingatkan. Kayak contohnya olahraga. Di usia-usia sekarang, disiplin berolahraga. Itu definitely will make the best version of myself. Dan itu yang selalu saya ingatkan. Itu satu, mengingatkan diri sendiri. Itu satu. Lalu yang kedua adalah konsisten dengan hal-hal yang baru. Jadi kalau bahasa Indonesianya, ya kan, kayak kadang-kadang kita excited di awal, tapi terus lama-lama hilang. Itu dua hal itu sih yang selalu saya ingetin untuk saya sendiri. I know it will benefit me, tapi at the same time itu kayak semacam halangan yang harus terus-terusan di overcome. Menjadi konsisten itu berat karena membutuhkan waktu lama, panjang gitu kan. Konsisten untuk 1 bulan itu oke. Konsisten untuk seumur hidup atau untuk jangka waktu bertahun-tahun itu susah, dan memang butuh temen sih sebetulnya, butuh temen untuk ngingetin, untuk gimana gitu ya. Kadang-kadang kita merasa terganggu gitu, ditanya ngapain sih lo nanya-nanya gitu ya, terutama kalau kita lagi sebenarnya lagi males-malesan kemudian ditanya, itu pasti gitu. Tapi salah satu cara saya untuk memacu temen itu kadang-kadang hanya sekedar nanya, karena saya pikir itu juga kalau saya ditanya itu akan bikin kita ini lagi, kalau kita lagi males-malesan gitu ya, ketika ditanya oh iya dia nanya gitu ya, gimana karena.id gitu ya. Mungkin itu juga apa yang kamu bisa ini kan adalah menggunakan teman-teman gitu untuk apa namanya ingetin atau tanya atau ngasih saran atau apa gitu ya, secara berkala. Dan saya sangat mengapresiasi untuk kamu yang kelihatan banget mau belajarnya gitu ya. Kalau ke Jakarta langsung pengen ketemuan sama si ini itu hebat banget sih, karena apa namanya keinginan untuk mau belajar itu yang nggak semua orang punya gitu. Nah, kayak waktu mau mulai podcast kan, can you do this? Can you interview 100 people or 10 people? Ya, benar-benar. Ya, itu ini juga ya, apa namanya, belajar konsisten dan mau belajar sama orang itu harus jadi sesuatu yang kita punya untuk selamanya gitu. Nah, ada nggak sih buku yang dianggap apa namanya, yang dianggap favorit atau apa buku yang menarik gitu yang bisa kamu share untuk saya ataupun teman-teman yang sedang ada di sini maupun yang nonton rekamannya nanti? Kalau buku, saya tuh kalau baca buku suka random, tapi my favorite itu adalah baca buku-buku autobiografi atau biografi. Jadi kayak Onwards by Howard Schultz, Starbucks, Everyday Store, berdirinya Amazon. Terus my favorite itu agak klise, Shoe Dog. Itu tentang how Phil Knight mendirikan Nike. Jadi selama di Nike 11 tahun, paling saya cuma ngelihat dia live itu di acara di HQ mungkin sekali 2 kali. Dan saya selalu melihat dia sebagai orang yang serius,
dan lain-lain gitu. Itu yang Ya, dia project. Tapi ya. pada saat membaca bukunya ternyata dia orangnya lucu banget gitu. Terus Oke. kayak cara it's a business book, tapi cara dia menyampaikan bagaimana dia membangun Nike, it's very very interesting. So untuk yang mau tahu Nike secara brand dan company, it's a good book to read. Nah, Ya. ini ya ada buku yang dibeli sama Mariko waktu itu adalah bagaimana Nadiem membangun Gojek. Itu mungkin Hmm. menarik juga. Saya belum beli sih sebetulnya, pengen juga beli Hmm. karena gini, ada satu hal yang kita juga belajar dari orang itu, kebanyakan apa autobiografi atau biografi itu yang kita baca kan kebanyakan dari luar negeri, ya nggak sih, dari orang-orang yang dari negara-negara maju. Nah, Hmm. apa namanya, menarik ketika kita juga membaca buku-buku yang mengulas keberhasilan orang-orang Indonesia. Meskipun memang kayak Nadiem itu dia sekolah di Amerika dan lain-lain, sehingga exposure dan cara berpikir dia pasti beda gitu ya, udah beda. Tapi still dia mengembangkan bisnisnya di Indonesia kan. Jadi apa namanya, itu menarik juga sih. Saya belum sempat beli. Tiap kali ini inget tapi abis itu lupa lagi pas pas Grace, ini. dengerin podcastnya karena aja. Itu Iya, isinya adalah sempet bagaimana denger. orang-orang itu membangun bisnisnya. Betul, betul, betul. Itu Hmm. apa namanya? Nah, salah satu apa namanya, kalau kamu itu membikin karena.id podcast, saya bikin Grace and Friends, itu sebenarnya juga salah satunya adalah pengen belajar dari orang-orang yang apa ya, yang lebih dulu berhasil di satu bidang atau nilai-nilai yang dia miliki. Kalau kamu kan memang mengkhususkan ke creative industry gitu ya. Kalau Grace and Friends kan lebih luas gitu, lebih bisa ngomongin apa aja, bisa apa namanya, bisa orangnya bisa politik misalnya, atau dia lebih ke industri telekomunikasi atau retail atau apapun itu gitu kan. Dan pasti pasti kamu ngerasain bagaimana kita belajar banget dari orang-orang tersebut. Mm-mm. Betul. Kita pikir kita udah tahu semuanya, tapi ternyata kita banyak diingatkan dengan nilai-nilai mereka gitu kan ya. Benar. Termasuk sekarang ini, termasuk hari ini apa, belajar banget dari kamu bagaimana apa namanya, uh, bisa untuk mau belajar gitu loh, hal-hal yang tadinya nggak ngerti, dunia yang baru, tapi nggak menghalangi untuk terus maju gitu ya. Itu luar biasa banget gitu. Tapi gimana sih ngerem, ada nggak tips untuk ngerem? Kita kan Jangan kayak mau mau terus gitu ya, mau terus maju gitu loh. Tapi ada em, saatnya kan kita memang harus ngerem gitu. Ada nggak tips untuk ngerem? kalau menurut saya mungkin jangan direm ya. Idea is idea. Oke, Uh, oke. tapi gimana caranya membalance? Karena yang harus direm itu adalah cara kita bekerja. Ide Ya, jangan itu direm. maksudnya. Ya, Kalau itu kalau maksudnya. saya kalau sekarang terus terang dengan mengerjakan Karuna sendiri, jadi saya lebih punya punya authority gimana Ya, menghabiskan waktu. Jadi ya. kayak Saturday dan Sunday atau waktu-waktu tertentu. Sekarang saya yoga seminggu 2 kali, yang kayak gitu-gitu. Ya. Itu mulai ada balance antara Mhm, antara work dan life itu aja sih. mhm. How to Oke. balance. Jadi nggak 100% fokus di projectnya atau ngopi dengan orang lain, ngobrol-ngobrol, itu gimana mix uh, membuat the mix of aktivitas itu aja sih. Jangan ngerem, Oke. Grace. Iya, iya. Maksudnya itu ngerem ininya sih, lebih ke apa namanya, penggunaan waktu untuk Ya, itu penting. apa namanya, kan penggunaan waktu itu kadang-kadang eh, sampai nggak tidur misalnya, hanya gara-gara menyelesaikan satu proposal atau satu ide, ini lagi muncul nih. Jadi kita kayak kayak susah untuk tidur gitu kan, untuk apa, malah malah jadi ngetik lagi atau malah jadi nyoret-nyoret sesuatu gitu kan. Apalagi industri kreatif kayaknya agak susah tuh ya untuk ngeremnya, Ngerem. lebih karena Kayak ide atau apa kan bisa sewaktu-waktu gitu.
Jadi kayak kalau kalau in my case hari Kamis is a podcast day. Jadi saya akan interview orang setiap hari Kamis, saya akan voice over hari Kamis, saya akan editing hari Kamis. Itu yang saya lakukan. Jadi kayak Ya. plotting my time aja. Oke, jadi Gitu. nggak semua hari harus sibuk gitu ya. Jadi lebih Benar, ke benar. membagi waktu. Oke, di sini ada beberapa temen yang mungkin saya nggak kenal karena ada temennya dia Ada juga. ponakanku. Bisa disapa sebelum kita selesai nih, bentar lagi. Tapi terima kasih, karena ini udah tinggal beberapa detik lagi. Terima kasih Diah Utari yang sudah bergabung dengan saya dari Singapura. Thank you banget sudah berbagi cerita dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung juga di sini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan teman berbeda lainnya. Bye. Thank you, Grace. Bye.